warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to research class. Nah, selamat datang ya di SinEdu online course di bidang kepenulisan. Nah, kali ini saya akan memaparkan terkait silabus yang nantinya akan kita pelajari selama 3 bulan ke depan ya. Nah, sebelum itu teman-teman bisa mengisi form dulu untuk need analysis, untuk materi tambahan yang akan menunjang skill menulis teman-teman semuanya. Nah, ini diisi formnya yaitu di bit.ly need analysis SinEdu, oke? Nah, teman-teman udah tahu ya SinEdu itu apa? Yaitu platform di bidang kepenulisan ya. Nanti akan dibagikan mengenai info tentang kelas penelitian, terus setelah selesai nanti akan ada kelas isai juga dan kelas kepenulisan lainnya. Oke. Jadi stay tune aja di YouTube channel SinEdu atau kalian juga bisa mengikuti kursusnya. Nanti akan ada melalui website, terus kemudian WA group, Zoom dan lain sebagainya ya. Tapi video-video akan tetap diupload melalui YouTube SinEdu. Jadi stay tune aja. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan update tentang video-video dari SinEdu. Oke. Jadi teman-teman isi need analisisnya dulu ya, si formnya. Nah, ini tuh untuk mendeteksi itu ya, teman-teman. Materi apa sih yang perlu disampaikan gitu. Apa sih yang teman-teman butuhkan kayak gitu, oke? Nah, untuk silabusnya sendiri ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari nantinya. Walaupun nanti akan ada materi-materi tambahan sesuai dengan kebutuhan teman-teman nantinya ya. Nah, ini ada kenapa sih kita harus nulis. Nah, untuk permulaan dulu, untuk membangkitkan semangat teman-teman, kenapa sih kita tuh harus nulis, kenapa sih kita harus mencoba gitu untuk menuangkan gagasan kita ke dalam tulisan gitu. Nah, nanti akan kita bahas di meeting selanjutnya, oke? Kemudian selanjutnya adalah pengenalan macam-macam karya tulis ilmiah. Nanti akan diberikan beberapa contoh, misalnya ada artikel jurnal, artikel proceeding, kemudian ada LKTI, kemudian ada skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya, isai, dan lain-lain ya. Nanti teman-teman akan dikenalkan ini macam-macam karya tulis ilmiah dan perbedaannya tuh di mana gitu. Nah, nanti akan dibedah gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan belajar gimana sih caranya mencari ide. Nah, teman-teman mungkin ada kan yang kebingungan, aduh aku kok nggak dapat ide ya. Nah, gimana sih cara dapat ide? Itu akan kita bahas di kelas ini gitu ya. Terus selanjutnya adalah mencari referensi jurnal yang kredibel. Nah, jurnal yang kredibel. Jadi emang itu ya, kita perlu gitu untuk mengetahui mana sih jurnal yang bisa kita sitasi gitu ya, yang bisa untuk memperkuat argumen kita dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti Miss Sinta akan memberikan materi cara mencari referensi jurnal tersebut, cara mendownloadnya dan sebagainya ya. Lalu selanjutnya ada tentang Mendeley. Nah, kita juga bisa mencari materi, mencari referensi itu di Mendeley. Nah, nanti Miss Sinta akan jelaskan. Terus kemudian ada juga nanti materi tentang membuat daftar pustaka otomatis melalui Mendeley dan juga cara mensitasi gitu. Terus kita akan analisis struktur artikel jurnal, kita akan bedah artikelnya, gimana sih strukturnya gitu, untuk mempermudah kita dalam membuat artikel jurnal nantinya ya. Karena kalau kita buat tapi kita belum kenal strukturnya gimana, itu akan kesusahan nantinya. Maka kita bedah dulu strukturnya itu gimana gitu. Terus
kita juga akan menemukan gap of research. Jadi gapnya penelitian apa sih, novelty-nya itu apa gitu, sebagai kebaruan dari penelitian kita nantinya. Lalu kita juga akan menentukan rumusan masalah dari penelitian kita nanti apa, tujuan penelitiannya apa, dan kita akan merumuskan draft judul penelitian. Nah, ini masih draft, jadi ada kemungkinan untuk berganti, namun ini sebagai panduan awal gitulah. Terus nanti kita masuk ke bagian introduction, membuat introductionnya itu karena di awal sudah dijelaskan strukturnya bagaimana. Jadi ini kita eksekusikan gitu, membuatnya gitu. Kemudian setelah introduction ada literature review, kemudian ada metode penelitian, yaitu ada yang kuantitatif, kualitatif, kemudian ada teknik pengambilan datanya gimana, teknik mengolahnya gimana, kemudian hasil dan pembahasannya kita buat, dan apa sih yang harus ada dan apa yang harus dihindari gitu. Terus kemudian membuat kesimpulannya, gimana cara membuatnya gitu ya. Terus ada juga membuat abstrak. Nah, membuat abstrak apa aja sih yang harus ada di abstrak gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu editing. Kita mengedit, kita editingnya dalam template yang sesuai, kemudian disesuaikan lah semuanya, apakah masih ada yang typo dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke tahap editing. Apa aja sih yang perlu kita teliti lagi gitu ya. Nah, untuk kontrak pembelajarannya sendiri, kelas ini akan diadakan 1 minggu itu 2 kali pertemuan gitu ya. Jadi teman-teman mengusahakan untuk mengikuti kelasnya. Kemudian kalau ada penugasan ya dilakukan penugasannya agar nanti bisa menghasilkan karya yang benar-benar ada gitu ya. Jadi bisa sesuai dengan deadline tanggal yang telah kita sesuaikan nanti, oke? Gitu. Nah, apabila teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, langsung aja chat ke Miss Sinta apa yang kurang jelas atau mau memberikan saran untuk topik apa yang mau dibahas, itu juga boleh ya. Langsung hubungi Miss Sinta saja, oke? Selamat bergabung di Sin Edu di research class. Semoga teman-teman istiqomah dalam menjalankan kelas ini hingga bisa menghasilkan satu karya tulis gitu ya, yang akan menjadi kenangan teman-teman gitu. Oke, sekian dulu ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi formnya tadi ya, yang need analisisnya. See you.